Perkenalkan, nama saya Cika Anggriani, nomor absen 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Angelina Pokpahan dengan nomor absen 4. Hai, perkenalkan nama saya Distia Naira Feliha, absen 5. Perkenalkan, nama saya Gelar, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Adini dengan nomor absen 11. Kerajaan menurut KBBI adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Tanda-tanda kebesaran raja misalnya yaitu payung kerajaan, kereta kerajaan, dan lainnya. Arti lain kerajaan adalah martabat raja, hal yang juga bersifat raja dan juga wilayah kekuasaan seorang raja. Pada masa lalu, Indonesia juga banyak terdapat kerajaan-kerajaan besar seperti Salakanagara, Kutai, Tarumanagara, Kediri, dan lain-lain. Nah, pada materi ini, kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kediri. Sejarah lahirnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti yang dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Baharada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahakusubja 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri, tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya pada tahun 1134 hingga 1159 yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan, kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Hou Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda dan sampai sekarang ia dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam Jangka Jayabaya. Namun, tak selamanya kerajaan Kediri dalam masa kejayaan. Pada suatu saat, kerajaan ini juga mengalami keruntuhan. Kapankah itu? Selanjutnya kita beralih ke masa keruntuhannya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada kekuasaan Raja Kertajaya, seperti yang dikisahkan dalam Kitab Pararaton dan Naga Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok
Mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Adapun peninggalan Kerajaan Kediri, salah satunya yang diyakini yaitu situs Todowongso pada tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Catur atau bermuka 4. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu 1. Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti Tulunggagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara pada tahun 1117 hingga 1130 Masehi. 3. Prasasti Ngatang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngatang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. 4. Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. Dan yang kelima, Prasasti Kamulan menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Sumber sejarah Kerajaan Kediri ini dibuat pada masa Raja Kertajaya. Ditemukan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Nama Kediri terdapat pada prasasti yang berangkat tahun 1194 Masehi ini. Isinya menceritakan tentang pemberian hadiah berupa tanah bebas pajak kepada rakyat Desa Ngantang.